Setiap inovasi lahir dari keberanian untuk mencoba. Kami, generasi muda Faruna Navitech, menghadirkan kapal listrik ramah lingkungan sebagai langkah baru bagi maritim Indonesia. Saya, Muhammad Tofalana, sebagai tim leader dan mekanika lead, bertugas mengatur arah proyek dan memastikan sistem mekanik kapal. Saya, Jati Wahyu, sebagai programmer lead, bertugas mengintegrasikan semua sistem otonom. Saya, Fahrul Ridho, sebagai web programmer merancang sistem monitoring kapal berbasis web. Saya, Fahri Fauzan Kamil, sebagai electrical lead menangani sistem elektrikal kapal. Rivaldi dan Fairesta sebagai support mekanikal dan desain. Miyagi dan Fatih sebagai support mekanikal. Di tengah arus perkembangan teknologi, lahir sebuah inovasi yang menandai langkah baru dunia maritim Indonesia. Sebuah kapal yang tak lagi dikendalikan manusia, namun bergerak dengan kecerdasan buatan yang mampu berpikir, mengenali arah, dan beradaptasi di perairan. Kapal ini dirancang menuju era pelayaran otonom, dengan sistem navigasi mandiri dan tenaga listrik yang efisien serta bebas emisi. Lebih dari sekedar prototipe, kapal ini membawa misi menuju laut yang bersih dan transportasi yang berkelanjutan. Dalam skala nyatanya, kapal ini dapat digunakan untuk pemantauan wilayah laut, penelitian lingkungan, dan transportasi jarak pendek tanpa awak. Dari ruang riset sederhana, lahirlah karya anak bangsa yang siap menavigasi masa depan, menuju teknologi maritim yang cerdas, mandiri, dan hijau. Proses pembuatan kapal dimulai dari tahap perancangan desain, di mana setiap bentuk dan ukuran dirancang dengan ketelitian tinggi agar sesuai dengan kebutuhan sistem kapal. Desain yang telah selesai kemudian masuk ke tahap pemotongan menggunakan mesin cutting laser untuk menghasilkan cetakan yang presisi. Berikutnya dilakukan penyusunan dan penggabungan hasil potongan hingga terbentuk cetakan lambung kapal yang tertutup sempurna. Selanjutnya adalah pendempulan dan pengamplasan untuk menutupi celah dan meratakan seluruh permukaan lambung kapal. Setelah itu dilakukan pelapisan serat fiber dan resin untuk memberikan kekuatan tambahan sekaligus membuat lambung tahan terhadap air. Proses selanjutnya pendempulan ulang untuk meratakan lambung kapal sebelum tahap finishing. Proses dilanjutkan dengan pengecatan lambung kapal. Setelah semua selesai, dilakukan uji apung untuk memastikan kestabilan kapal di air dan memeriksa apakah terdapat kebocoran pada lambung. Tahap berikutnya adalah perakitan dek kapal, yang didesain dengan perhitungan seimbang agar kapal tetap stabil saat beroperasi. Selanjutnya dilakukan proses pemasangan rudder yang berguna untuk sistem kemudi kapal. Pada bagian elektrikal, dilakukan perakitan sistem kelistrikan untuk thruster dan servo, serta pengujian manual menggunakan remote untuk memastikan respon gerak yang tepat. Berat total kapal seberat 13,38 kg. Sementara di sisi pemrograman, dilakukan penyesuaian dan pengujian sistem pendeteksi objek, agar thruster dan servo mampu merespon secara otomatis sesuai data yang diterima. Tampilan web Artamas sebagai sistem monitoring berbasis web menampilkan posisi kapal real-time dari koordinat GPS, arah melalui SOG, dan kecepatan melalui SOG, sehingga navigasi lebih akurat dan pemantauan semakin mudah. Uji gerak lurus dan zigzag. Kapal diuji bergerak lurus dan bermanuver zigzag untuk mengevaluasi respon kemudi, kestabilan arah, dan akurasi kendali selama pergerakan. Uji gerak turning. Uji turning dilakukan untuk melihat kemampuan kapal berbelok dalam radius kecil sekaligus menjaga keseimbangan saat melakukan putaran penuh. Pengujian misi. Kapal mampu bergerak zigzag dan turning melewati obstacle serta mengirimkan titik koordinat dan data-data lainnya melalui website. Dengan selesainya semua tahapan pengujian, kapal Artamas dinyatakan siap untuk berkompetisi pada kategori Autonomous Surface Vessel di kontes kapal Indonesia 2025.